Di topik selanjutnya pada bab ini kita belajar tentang gerak pada benda. Gerak pada benda itu terbagi menjadi dua disebabkan oleh adanya gerak dan gaya. Gerak itu dibagi tiga lagi, yaitu ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan gaya ada dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Untuk gerak lurus, ini benda yang lintasannya berupa garis lurus, dibagi menjadi dua, GLB dan GLBB. Kalau GLB itu merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap, makanya dikatakan GLB beraturan, artinya kecepatannya tetap. Yang kedua ada GLBB. GLBB ini merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah. Makanya di sini dikatakan berubah tapi tetap beraturan. Oke, yang pertama perpindahan. Perpindahan itu merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Nah, misalnya ini mau bergerak dari titik 0 ke titik B 20, maka dia sudah mengalami perpindahan, yaitu sejauh dari 0 ke 20. Perpindahan itu berbeda dengan jarak, bedanya di sini. Kalau dia jarak, dia akan memperhitungkan dari A ke B ke C. Jadi semuanya itu semua jarak yang dilewatinya itu dihitung. Sedangkan kalau perpindahan itu hanya keadaan awalnya dia berada di titik A dan berakhir di titik C. Jadi perpindahan hanya A dan C. Itu perbedaan jarak dengan perpindahan. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu memperhitungkan panjang lintasan. Rumusnya V sama dengan S per T, atau kelajuan sama dengan jarak bagi waktu. Kelajuan satuannya ini meter per sekon. Yang ini meter, yang ini sekon. Lanjutannya tentang kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Jadi rumusnya itu adalah V, ini V bar sama dengan delta S per delta T, atau sama dengan S akhir per S kurang S awal per T akhir kurang T awal, atau jarak akhir dikurang jarak awal dibagi dengan waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, kalau percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Rumusnya A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Jadi, V2 itu adalah kecepatan kedua, V1 adalah kecepatan pertama atau keadaan awal, T2 itu adalah waktu kedua, T1 adalah waktu di awal. Ini dia. Untuk diketahui bahwa percepatan ini, hasil dari perhitungan ini nanti bisa bertanda positif dan bisa bertanda negatif. Nah, jika dia bertanda positif, artinya ini percepatan semakin besar. Tetapi ketika dia bertanda negatif, artinya ada perlambatan dari suatu benda. Misalnya, sepeda yang sedang mendaki itu akan mengalami perlambatan, maka nanti di hasil perhitungan ini bisa didapatkan minus. Satuannya ini adalah meter per sekon kuadrat untuk percepatan. Kalau kecepatan, tadi kan satuannya itu adalah meter per sekon saja. Nah, contoh soal untuk percepatan. Contoh soal untuk percepatan, seorang polisi mempercepat motornya untuk mengejar penjahat dari keadaan berhenti hingga kecepatan 60 meter per sekon dalam selang waktu 5 detik. Hitunglah percepatan yang dialami motornya. Nah, yang diketahui pertama, V2 60 meter per sekon. V2 didapat dari sini. Nah, V1 kenapa 0? Karena di sini ada kata-kata dari keadaan berhenti.
Kalau kereta berhenti, maka itu kecepatannya adalah 0. Maka kita anggap V1 sama dengan 0 meter per sekon. Dan delta T atau perubahan waktunya itu adalah, ini 5 detik. Ditanya A, percepatan. Nah, A sama dengan delta V per delta T atau V2 kurang V1 per delta T. V2-nya tadi 60, V1-nya 0 per delta T adalah 5. Ini tadi Miss bilang 5 ya. 5. Jadi 60 kurang 0 itu 60 per 5 adalah 12 meter per sekon kuadrat. Inilah jawaban untuk percepatan yang dialami oleh motor polisinya tadi. Nah, keadaan positif artinya ini adalah percepatan, bukan perlambatan. Yang terakhir adalah gaya. Gaya itu adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan suatu benda menjadi bergerak, dibedakan menjadi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kalau gaya sentuh itu berarti ada sentuhan dengan bendanya secara langsung. Contohnya gaya otot dan gaya gesek. Gaya gesek itu seperti memindahkan meja ya, ada gesekan dari lantai dengan mejanya. Yang kedua itu adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu tidak membutuhkan kontak langsung, misalnya gaya magnet. Jadi kalau kalian ingin mencari anak-anak magnet di pasir, kalian tidak perlu menyentuhnya, hanya dengan menggunakan magnet.